Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Anda sekalian, peserta didik yang Bapak sayangi? Sehat? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun pada kehidupan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nanda sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu kajian pembelajaran kita, yaitu Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sumber pedoman kehidupan kita sebagai umat Islam. Ada yang tahu Anda sekalian bagaimana pengertian Al-Quran secara bahasa? Ada yang tahu? Al-Quran, ya, secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan, bimakna ismul maf'ul, dengan arti isim maf'ul al-maqru', yang dibaca. Jadi kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang dibaca. Itu menurut bahasa. Kalau kita melihat definisi atau ta'rif Al-Quran secara terminologi atau istilah, maka kita bisa mengutip berbagai pendapat para ulama tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Antara lain adalah pendapat yang diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Dr. Subhi As-Shalih dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullahil mu'jiz, kalamullahil mu'jiz al-munazzalu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi wal manqulu bit tawaturi wal muta'abbadu bitilawati. Al-Quran sebagai kalamullah, kitab Allah yang berfungsi sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, kalau kita melihat, ya Nanda sekalian, bahwa definisi Al-Quran yang diungkapkan oleh Dr. Subhi As-Shalih, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat. Nah, kita ketahui bersama bahwa kitab suci Al-Quran adalah
mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada mukjizat yang lain yang lebih besar dari mukjizat Al-Qur'an yang Allah turunkan. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu artinya adalah melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan siapa saja pun yang ingin menandingi kebesaran Al-Quran. Dari sisi bahasa, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kita ketahui dalam sejarah bahwa saat turunnya ayat-ayat Al-Quran pada masa jahiliyah, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, bahwa puncak peradaban bangsa Barat itu ditandai dengan puncak tingginya sastra di masa itu. Artinya, siapa yang ahli dalam bidang sastra, dalam bidang bahasa Arab tentunya pada masa itu, itulah orang-orang yang mendapat satu kehormatan yang tinggi. Sekalipun bangsa Arab pada umumnya bangsa yang ummi, tidak pandai tulis baca, namun dalam kalau hafalan sastra mereka sangat kuat. Akan tetapi ketika Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, ternyata pada masa itu kalangan bangsa Arab Quraisy yang kafir, yang musyrik pada saat itu sangat takjub mendengarkan susunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena susunan ayat-ayat suci Al-Quran itu jauh berbeda dari apa yang mereka pahami selama ini, di mana mereka menganggap nilai sastra Arab mereka sudah sangat tinggi. Tetapi dengan turunnya ayat suci Al-Quran, ternyata dapat mengalahkan nilai sastra Arab pada masa itu, karena Al-Quran bukanlah perkataan manusia, tetapi adalah firman Allah atau kalamullah. Kemudian Syekh Shalih menjelaskan al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci pedoman umat manusia, khususnya umat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, artinya tertulis dalam kitab-kitab yang begitu banyak sudah diedarkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan yang perlu kita garis bawahi lagi dari pengertian Al-Quran yang diungkapkan oleh Dr. Subh As-Shalih adalah bahwa Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, artinya secara berkesinambungan. Karena setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah langsung menyampaikannya kepada para sahabat yang sudah memeluk ajaran Islam tentunya. Mereka menghafalkannya, dan bagi yang pandai tulis baca, mereka menuliskannya. Sehingga Al-Quran secara turun-temurun sampai kepada kita hari ini sama persis seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di penghujung pengertian Al-Quran yang diungkapkan oleh Dr. Subh As-Shalih adalah bahwa Al-Quran itu menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Cukup banyak ya Anda sekalian hadis atau ungkapan-ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan motivasi bagi kita untuk gemar membaca Al-Quran, karena cukup banyak fadilah, keutamaan membaca Al-Quran yang dinilai sebagai ibadah. Antara lain keutamaan membaca Al-Quran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan bahwa Al-Quran pada hari kiamat nantinya bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ada satu perintah dari Rasulullah. Beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacakanlah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, menjadi penolong. Ya Anda sekalian, menjadi penolong. Rasulullah atas izin Allah dapat memberikan syafaat bagi umatnya yang terpilih, maka atas izin Allah juga firman Allah, kalamullah, ayat suci Al-Quran yang kita baca di dunia ini, kelak di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat penolong bagi kita. Baik Anda sekalian, sudah paham secara ringkas penjelasan tentang Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah? Nah, kalau sudah paham, maka akan kita lanjutkan. Apa sebenarnya Al-Quran itu hanya memiliki satu nama saja, atau ada nama-nama yang lain? Ya, sesungguhnya Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah satu-satunya nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nama-nama yang lain. Yang pertama, yang paling utama adalah Al-Quran sendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185, pada potongan ayat Allah menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan. Nah, jelas Al-Quran sendiri menyatakan dirinya kitab suci Al-Quran itu adalah sebagai Al-Quran. Kapan diturunkan? Diawali dari bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan. Anda sekalian, nama yang kedua, kitab suci Al-Quran itu juga disebut dengan Alkitab. Namun terkadang ketika kita menyebutkan Alkitab dalam bahasa keseharian kita, kesannya bukan Al-Quran, tapi justru kitab umat yang lain. Padahal Al-Quran sendiri menyatakan dirinya Alkitab, nama lain dari Al-Quran. Jelas kalau kita melihat pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua, penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebutan Al-Quran sebagai Alkitab, kita melihat dalam firman Allah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Anda sekalian, ini perlu kita garis bawahi. Allah menegaskan pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah bahwa kitab suci Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ini artinya bahwa jangan sampai ada seorang muslim yang meragukan isi kandungan Al-Quran, karena Allah tegaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang lebih menguntungkan kita lagi sebagai umat Islam, Allah menegaskan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, ini satu fungsi bahwa kitab suci Al-Quran itu bermanfaat sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pada surah Al-Baqarah ayat 185 tadi Allah menegaskan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita melihat Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk sebagai petunjuk bagi umat manusia, itu artinya siapapun orangnya yang punya keinginan yang kuat, yang ingin menggali kitab suci Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan kemanfaatan dari isi kandungan Al-Quran. Maka jangan heran kita di kalangan ilmuwan-ilmuwan barat yang awalnya non-muslim, tapi ketika mereka semangat untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran yang kebenarannya tak terbantahkan, bahkan mereka menyesuaikan dengan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian dan temuan-temuan sains dan teknologi yang mereka temukan. Ternyata ketika mereka melihat pada kitab suci umat Islam, Allah sudah memberikan isyarat-isyarat kauniyah, artinya isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan di dalamnya. Maka dengan demikian, ketika mereka mengkaji Al-Quran, Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk memeluk ajaran Islam. Karena Allah sudah tegaskan bahwa memang Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bayan Anda sekalian, sudah dua ya, Al-Quran dan juga Alkitab. Dan yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kenapa dikatakan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil? Karena ayat-ayat suci Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Di dalamnya ada suatu perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada perintah untuk melaksanakan, ada larangan untuk meninggalkan. Maka Al-Quran dikatakan sebagai Al-Furqan karena Al-Quran menegaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih. Itu jelas dalam Al-Quran. Bayan Anda sekalian, nama kitab suci Al-Quran yang keempat adalah Az-Zikru, artinya adalah peringatan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkapkan ya pada surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikru, yang artinya peringatan atau nama lain dari Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan memeliharanya. Nanda sekalian, kalau kita mencoba mengkaji surah Al-Hijr ayat yang ke-9 ini, sudah menjadi fakta yang jelas di depan mata kita bahwa memang kitab suci Al-Quran sangat terpelihara kemurniannya sejak diturunkan sampai hari, bahkan sampai pada hari kiamat nantinya. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Apa indikator atau petunjuk yang bisa kita jadikan pegangan bahwa Allah memelihara kemurnian kitab suci Al-Quran? Hari ini kita lihat bahwa kitab suci Al-Quran terpelihara di kalangan umat Islam karena banyak umat Islam yang tetap menghafalkannya, tetap menjaganya. Coba Anda amati sekitar tempat tinggal kita, tidak jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Mungkin kalaupun agak jauh,
Tapi kita bisa mendengarkan bahwa di daerah kita ada rumah tahfiz, ada rumah yang digunakan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka agar bisa menghafalkan kitab suci Al-Quran. Ada yang usianya belasan tahun hafal 30 juz, dan bahkan ada yang di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Ini mengisyaratkan bahwa kitab suci Al-Quran itu dipelihara oleh Allah dengan memberikan hidayah di antara para hamba-hambanya yang mau mendekati Al-Quran, yang mau menjaga Al-Quran dan menghafalkannya. Kita ingat sejarah bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Ya, Anda sekalian kenal dengan Imam Asy-Syafi'i? Kenal? Di mana lahirnya? Di Palestina, Gaza. Imam Asy-Syafi'i pada usia 7 tahun, 7 sinin, usia 7 tahun, Allah berikan anugerah yang sangat besar kepada Imam Asy-Syafi'i. Sudah hafal kitab suci Al-Quran 30 juz. Dengan berkat kegigihan Imam Asy-Syafi'i dan menjaga dirinya seperti dia menjaga kitab suci Al-Quran, maka Allah anugerahkan kepadanya satu anugerah yang terbesar. Dia menjadi seorang imam yang sangat ma'ruf, dikenal, masyhur, tersohor di dunia Islam. Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu imam dari imam 4 mazhab. Imamun min a'immatil mazahibil arba'ah. Satu imam di antara imam mazhab yang 4. Seluruh imam mazhab yang 4 mereka hafal Al-Quran. Baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i yang sendiri. Mereka adalah ulama-ulama yang menjaga kitab suci Al-Quran, karena memang Allah sesungguhnya sudah menyatakan bahwa Al-Quran terpelihara kemurniannya. Anda sekalian, ini sebagai pengantar materi pembelajaran kita pada mata pelajaran ilmu tafsir. Namun kita awali terlebih dahulu dengan pengenalan terhadap kitab suci Al-Quran, sekaligus mengenal nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengerti dan paham tentang apa yang Bapak sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita dengan keikhlasan dan hati yang dalam, maka Allah kiranya meridhoi kita, karena kita sesungguhnya hamba Allah yang butuh kepada Allah, butuh dengan ilmunya Allah turunkan. Apalagi kita mengawali pembelajaran kita pada kajian ilmu tafsir, terlebih dahulu mengenal kitab suci Al-Quran yang akan kita gali isi kandungannya dengan menggunakan ilmu tafsir. Inilah sebagai pengantar Anda sekalian, video ini Bapak buat sebagai bahan pembelajaran kita untuk kajian ilmu tafsir yang kita awali dengan pembahasan tentang Al-Quran dan nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Anda sekalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan keridhaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Anda sekalian, Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.